Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai dengan 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi utangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, PK akan tanda-tanda zaman. Sebagai masyarakat agraris, kemampuan membaca tanda-tanda datangnya musim hujan agar dapat mempersiapkan diri tepat waktu untuk mengolah tanah dan menabur benih, itu pasti ada pada setiap kepala keluarga Yahudi yang memiliki sawah ladang untuk ditanami. Kemampuan itu pula yang dirujuk oleh Tuhan Yesus ketika hendak mengingatkan mereka akan masa penghakiman yang semakin mendekat. Yesus menegur mereka munafik. Mengapa? Karena kehadiran Yesus sebagai Mesias yang membawa penghakiman Allah sudah jelas tanda-tandanya dapat dibaca. Mereka seharusnya tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Bahkan ada yang menuduh karya mesianik Yesus sebagai karya dari iblis. Yesus menginginkan agar kebiasaan yang baik ini juga dibawa dalam kehidupan rohani. Artinya, kebiasaan membaca tanda selayaknya dibawa dalam membaca gerak batin atau gerak roh. Itulah yang disebut pembedaan roh, discernment. Kita diminta peka akan bahaya yang menjauhkan kita dari Tuhan. Godaan harus diamati dan dihindari. Kesombongan, nafsu serakah, pikiran tak sehat, ketidakpedulian terhadap sesama segera disadari dan ditanggapi dengan sikap yang tepat. Sebab kalau kita mengikutinya begitu saja, relasi kita dengan Tuhan akan rusak. Hati, kepribadian, dan kekudusan kita akan tercemar. Kebiasaan rohani ini harus menjadi habitus. Artinya, sikap dasar yang terus-menerus, bahkan pola hidup kita setiap saat. Bukan hanya dalam dunia diri kita saja, tetapi juga untuk dunia yang lebih luas. Saudara-saudari yang terkasih, di saat seseorang memahami tanda-tanda zaman, mereka akan berbenah diri. Berbenah diri artinya membereskan segala perkara mereka, saling berdamai satu dengan yang lain, sehingga pada saat Mesias datang, mereka bebas dari hukuman dan penjara.
Agar cakap dalam menilai zaman, maka dibutuhkan pengetahuan dan kepekaan batin. Batin menjadi peka apabila diasah dan dipelihara dengan baik. Batin yang peka adalah batin yang terbuka akan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi pembimbing dan penuntun hidup kita. Pemeliharaan batin, yaitu mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan suara hati, yaitu suara Allah yang menggema dalam lubuk hati kita, sehingga kita mampu membedakan roh baik dan roh jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.